Selamat pagi teman-teman semuanya, welcome back di Rest Area di Healing Makan 89 ya, semua. bareng saya dan Kang Denis tentunya ya. Pagi ini kita mengisi pagi kita dengan Kang Denis tentunya teman-teman ya. Terima kasih ya untuk waktunya dan terima kasih juga untuk teman-teman waktu dan rezekinya, amin ya. Ya, Mantap. Pagi Kang. Mau bahas apa pagi nih ya. kira-kira nih? Ayo bahas apa ya kira-kira? Ada ide kah? Silakan. Ada Ada apa ide nih kah? teman-teman ya? Coba dari komen ya Dibahas. Kang ya, kita lihat ya. Boleh, boleh kita lihat dari komen. Cek dari komen yang menarik coba. Teman-teman pengen bahas apa nih? Lagi butuh apa coba? Soalnya bahasan itu muncul dari kebutuhan biasanya ya. Bahas tali, wah bahas tali kutang, kan yang lain tali hara lah itu. Taha iya Ibu Siti kumaha Ibu Siti. Karma luncuran Bahas dari satu leluhur. suro pagi Kang Anjrit Kang Aduh. Denis butuh duit Kang. Tuh ada Aulia KSD Hmm. mengenal diri cara fokus ke diri sejati Hmm. bukan BU Kang. Anjir ya sararua BU Nah, saya tuh nanti tanggal 8 transaksi ini ruko Oke, terus? kita beli ruko Oh karena saya udah? nyimpen uang itu lambat majunya kudu Oke, ratusan tetap kudu ratusan miliar ratusan miliar. nyimpen uang Ya mah. benar, Heeh. benar, benar. Kalau kalau baru ya 1 M 2 M gitu mah kurang nggak Iya, nendang gitu iya. jadi saya tuh Terus, pengen saya tuh punya cita-cita kayak gini gimana hmm, caranya saya diem aja tuh per bulan minimal gitu, per bulan minimal tuh 500 juta gitu tapi diem oke, sayanya gitu oke, nggak ngapa-ngapain. Apa kalau saya ngapa-ngapain misalkan per bulan 1 M 2 M misalkan. Nah, sama saya udah diolah, udah di skemain karena kan hmm. jangan hanya afirmasi, jangan hanya mimpi, kita harus bikin skemanya juga. Saya breakdown. Ternyata harus minimal punya 200 miliar. Itu pun kan deposito kan, Itu pun deposito itu deposito gitu. Jadi baru uang deposito 200 miliarnya mah diem di sana, diam gitu. gitu. Hasilnya jadi yang Nah, bulanan gitu. itu makanya wah kayaknya kata saya tuh. Nah, saya punya sekarang lebih ke saya cari lokasi-lokasi yang saya tahu gitu ini bakal begini gitu Hmm, Nah, itu lebih cepat ternyata oke, 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 gitu. oke. Nah, makanya Boleh. saya tanggal 8 tuh saya mau transaksi itu apa ruko Ruko, paling. Nah, saya sekarang lebih ke situ sih ya. oke, Bukan ke aset yang nyimpen di mana dan lama berkembangnya enggak juga. Karena kan itu oke. aset gak liquid namanya. Saya lebih Hmm, ke misalkan sebentar lagi ada mall nih di sini. Kan di Soreang bakal ada mall, ya, Di Soreang tuh bakal ada mall tuh. Nah, oke. depannya tuh ada satu masih kapling gitu, Nah, sama saya Hmm. itu dibeli gitu, Saya Oke. sih sekarang lebih ke situ sih teman-teman ya. Mau Terus beli buat apa Kang ruko. rencana Kang si rukonya? Rencananya buat apa gitu, Ah, Wah, itu ah. banyak hal, kalau buat apapun gitu. Oke, Karena oke. kalau udah depan mall mah kita mau bikin apapun lah di situ. Walaupun misalkan kita males ngejalaninya pun itu bisa saya sewakan gitu kelak gitu. Iya, 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 iya. Bukan Bisa tempat saya makan sewa. Kang. Tempat Gimana? makan, tempat makan bisa deket mall makan? Betul tempat Iya, makan segala macem bisa. Saya pengen pengen bikin itu Jadi saya iya. nanti mau bikin 3 tingkat. Jadi di bawah tempat makan, di tengah-tengah apa studio online, di atasnya kos-kosan. Kos-kosan. Ya, jangan sampai kita bikin tingkat-tingkat tapi gak menghasilkan buat apa Oh iya, iya benar, harus tetap tetap income gitu. benar, Itu benar, sih benar. itu sih saya mah lagi sibuk di situ aja sih sekarang belum ada yang lain-lain Oke, ya sudah Kang lah. Kalau Hmm. memang arahnya ke situ ya sambil Hmm. dirasain aja. Karena kan kemarin dibahas tuh, merasakan adalah salah satu cara mengakses energi gitu. Betul. Jadi ketika merasakan sesuatu rasanya klik, ya pasti energinya klik gitu kan. Wah itu Ya, keren. Betul jangan betul sampai banget. dipaksain pokoknya mah. Bener. Hmm. Kan kemarin saya gagal tuh Hmm. mau transaksi bagus sama lokasinya karena saya tuh cari lokasi ini mah bukan cari lahan mah banyak yang mau Banyak, jual. Siapa yang mau banyak. beli Anda ya?
Di mana-mana juga mau dijual banyak teman-teman. Cuman yang kita cari, yang saya cari maksudnya tuh saya aset-aset strategis gitu. Iya, iya, paham, paham, Nah, paham. kemarin tuh depan Samsat daerah saya di sini Oh, gitu. Samsat yang kemarin lewat waktu mau ke camping? Ah, Oh, itu oke. seberang situ. Di situ kan Oke, kita bisa buka apapun enak gitu. Itu oke, gak jadi oke. ya. Oke, oke, Di situ oke. gak jadi, ternyata itu memang si apa si ininya pun kurang kurang bagus gitu. Jadi segitiga sih itunya tuh, ah. Oh, segitiga. Segitiga menyempit ke dalam gitu. Oke, oke. Jadi, oh, Kata jadi posisinya di dalamnya gitu? iya segitiga gitu, ah. Oke, oke. Kayak penggaris segitiga gini nih Iya, 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 gitu. iya, 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 iya. Depannya mah gede tapi ke belakangnya mengerucut gitu. Mengerucut ya, kurang ya, kurang good ya. Kurang kalau kata Peng Shui mah katanya ya yang kayak gitu-gitu Benar, teh. benar, 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 Hmm. benar. Nah, kemarin gak jadi itu, walaupun saya mau menggebu mau itu ya, karena memang Hmm, bagus depan ininya ya, depan apa? Depan Samsat. Kan Samsat tuh tiap pagi kan itu yang SIM, yang apa segala macam. Kan itu hmm, aset kalau buat pembisnis hmm, gitu kan. Mereka hmm. makannya, mereka apanya. Nah, walaupun saya menggebu mau kemarin, tapi saya lepasin. Ya udah nggak apa-apa sih ini. Nggak terus kepikiran gitu. Jadi benar-benar langsung dilepasin. Dapat sekarang yang nanti tuh sekarang tuh depan Jogja. Oke. Kan ada Jogja, waktu Ya, eh, nah ya. sampingnya tuh yang waktu mau ke Pangalengan, kita kan Hmm, lewat sana ada Jogja hmm. kan. Ya, Nah sampingnya tuh itu tuh mall. Nah saya seberangnya dapat di situ. Oke. Nanti tanggal 8 transaksi gitu. Transaksi. Teman-teman, ini saya omong-omong, biasanya kan jangan diomong-omong kalau belum bener-bener, nanti gak jadi loh Kang Ajit kan suka gitu. Nggak apa-apa, Hmm, saya udah punya pengikat. Pengikatnya tuh kayak oke, gini, sama saya di DP 200 juta ini ya. oke. Kalau misalkan pembeli ngebatalin, dia harus ngembaliin uang 2 kali lipat. Oke. Kalau dia gak jadi, misalkan tiba-tiba nggak jadi, sayang, tapi kan udah saya DP Udah gitu. DP, Nah, di dalam oke. DP-nya udah saya tulis, kalau misalkan ini gak jadi, kamu harus ngembaliin uang 200 2 kali lipat. 2 kali lipat. Siapa tahu jadi 100 miliarnya. Miliaran. Beres, jadi solusinya. Jadi kan dia udah gak bisa ngapa-ngapain dan itu depan notaris. Itu teman-teman taktiknya ya. Oke, Kang. By the way, apa namanya? Distance ceiling 1.2 udah keluar ya tanggalnya ya. Kita umumin di sekarang aja. Oke. Kang Wah, aja juga kan belum tahu ya. mantap, mantap, Kak. Oke, Gimana? oke. Jadi semalam itu saya habis live itu langsung bikin tanggal. DH 1.2 itu akan kita lakukan di tanggal 11 Juli, Kang. Wah, itu Oke, keren. ya. 11 Juli 2026 ya, guys ya. Wah, pas banget itu jadi saya tersirat. Ini, Uh, tiba-tiba tak ini sampai sini kasih tahu Kang Denis. Makanya kan saya langsung nge-WA gitu, Nah, sama Kang Denis diolah tanggal 11 ya. 11 Juli kita Wah, ketemu ya. keren nih ya. Nanti malam Minggu waktunya. Malam Minggu ya waktunya. Malam Pas Minggu, banget malam ya ini Minggu. Pas teman-teman banget. di stenciling bait kedua. Dan teman-teman mungkin yang kemarin naik mau testimoni ya, ada Boleh, apa boleh. aja? Boleh, Coba boleh. silakan teman-teman. Langsung testi Kenapa aja nggak lah. 12 Kang jadi 1.2 kan kita mulai ke awal lagi Bu. 11 Juli lah pokoknya ya. Itu sudah Karena beda ya, stenciling yang sekarang tuh beda. beda, beda, beda. Saya itu ngerasain yang meditasi apa itu teh? Meditasi tali hara. Wah, lemes ya saya. Kok iba sangat hegak gini kata saya tuh. Saya capek gitu. Jadi bener-bener wah keren lah itu teman-teman ya. Materi apa? Materinya ini bukan materi teman-teman kalau di stenciling tuh, melainkan praktek teman-teman ya. Jadi kita praktek bareng-bareng, menyelami diri kita. Jadi apa sih yang selama ini yang tidak membuat aku bahagia tuh apa gitu. Ya, Nah itu betul. di situ Betul. gitu teman-teman ya. Betul. Betul. Jadi sedikit informasi ya. Distance ceiling ini adalah sebuah kegiatan kita bersih-bersih sama-sama. Gitu. Ada plusnya. Plusnya apa? Di setiap batch itu di terakhirnya ada teknik rahasia. Gitu. Kayak kemarin nih. Yang pengen tahu teknik 177 gimana, Kang? Saya bisa diulang nggak? Nggak bisa. Kalau yang kemarin nggak hadir ya udah. Artinya 600 orang sekian yang kemarin hadir yaitu satu frekuensi dapat teknik tersebut gitu loh.
Betul. Nah, untuk yang ngejapri ke saya, Kang, saya pengen tahu teknik yang 177 bisa nggak private? Nggak bisa, nggak ada gitu loh. Itu semuanya ada di DH. Nah, makanya itu, setiap DH itu, kita bersih-bersih dulu sama-sama. Kita bersih-bersih bareng-bareng dulu. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran tidak sadar. Di akhirnya, baru saya munculkan sebuah teknik rahasia gitu. Yang setiap batch-nya itu punya teknik yang berbeda gitu ya. Itu Tiap sih batch intinya. teman-teman beda-beda ya teknik rahasianya ya. Kayak dulu Betul. aja yang 1 sampai 9 kan itu beda semuanya. Betul sekali, Ya. betul Dari sekali. bangun tidur ya sampai kita Betul, ngebesarin wadah rezeki kan waktu yang kemarin betul. wah itu keren banget itu ya. Betul sekali. Dan Yang kalau yang sekarang kemarin bocorannya sedikit kemarin tuh langsung kita gimana caranya kita satu frekuensi sama uang lah ya ayah. betul, Kemarin tuh betul. gitu. Jadi kita tuh bener-bener enak gitu sama uang tuh satu frekuensi. Nah, kemarin tekniknya adanya di 1.2 1.1. 1.1 gitu. 1.1, betul. Dan ini Kang kemarin komen-komen saya live komen-komen teman-teman gitu. Emang beda sama season 1 sih. Dari Oh, beda. meditasi pada beda rasanya. Ini kemarin banyak yang tiba-tiba naik pangkat. Banyak Oke. ada yang komen dari 177.000 jadi 12,5 juta. Ada yang dari 177 jadi 4 juta, ada yang tiba-tiba dapat bonus 2 digit kemarin tuh. Jadi kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ya karena sebetulnya kan kegiatan kemarin itu kan kegiatan apa ya? Full, kita tuh tuning sebetulnya. Gitu ya, tanpa kita pikirin, tapi kita lakuin, terus tiba-tiba seolah-olah keajaibannya datang. Ada yang japri ke saya, Kang. Kang, kenapa 177, kenapa nggak 188? Tolong dong, saya pengen tahu apa esensinya gitu. Saya jawabnya gini, Kang. Udah pokoknya ibu ikutin aja. Udah, itu aja selesai gitu loh. Ketika kita mengikuti si arus itu, lewat yang saya sudah olah gitu ya, udah ikutin aja. Nanti si keajaiban-keajaiban itu dengan sendirinya milik masing-masing itu datang gitu, Kang. Ya, Bener itu ya. itu sih. Makanya nggak banyak mikir, guys. Di DH itu nggak banyak mikir. Kita banyaknya Praktek wisdom. Banyaknya wisdom dan praktek ya. wisdom itu aja. Jadi ketika wisdomnya masuk, prakteknya dilakukan, saya jalanin aja. Kok tiba-tiba hidup saya berubah? Kok tiba-tiba hidup saya lebih baik? Kok tiba-tiba rezeki bertambah, katakanlah, atau apapun itu. Nah, itu tuh semua efek dari Anda praktek gitu. Sama wisdom yang masuk sih, gitu. Karena apa? Informasi yang masuk ketika Anda merasa klik, Anda merasa cocok, itu tuh dia akan bergetar di dalam tubuh Anda gitu. Nah, getaran-getaran itu tuh akan menarik sesuatu hal yang sifatnya getaran baru ke kehidupan Anda gitu. Makanya pasti DH itu dimulainya saya buka pakai materi tentang energi, frekuensi, vibrasi. Alumni nggak bosan-bosan ya dengerin ini. Kenapa? Karena dari kenyataannya bahasanya energi, frekuensi, vibrasi. Tapi selalu mendapatkan wisdom yang baru gitu loh. Pasti dapat aja yang baru apapun itu. Dapat di sini, dapat di sana. Oh, ternyata celah ini saya dapat gitu. Jadi setiap apapun yang sama dibahas berulang-ulang gitu. Tapi dengan cara energi yang beda, Anda pasti dapat yang beda gitu loh. Kesimpulannya seperti itu ya, guys ya. Cool. Keren ya. DH itu apa? Distance healing teman-teman. Jadi salah satu program sebulan sekali di mana kita menyelami diri kita masing-masing teman-teman ya. Dan di dalam program itu ada apa aja? Ada meditasi, ada journaling. Dan kemarin tuh di batch sekarang tuh ada 2 ya jurnalnya, jurnal Emosi sama syukur. Emosi sama syukur ada 2 ya teman-teman ya. Terus ada transferring energi ke air juga. Itu kemarin yang sakit lutut, yang apa bisa langsung sembuh ya. Terus ada teknik-teknik yang khusus di setiap batch-nya teman-teman ya. Betul sekali. Gitu. Yang mau ikutan. Ada komen bagus nih Kang. Aku juga dapat bayaran utang Kang langsung padahal aku udah lupa. Tuh. Keren. Ya, bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu teman-teman karena memang yang menutupi saya banyak orang ya yang banyak hal yang udah saya alamin dalam kehidupan ini ya. Saya kan sempat ke Baduy lah, ke Jakarta, kemana gitu, ke hal-hal yang istilahnya bukan main ataupun healing gitu ya, tapi ke hal-hal yang saya mencari jawaban atas kehidupan gitu maksudnya betul. Tok mencari jawaban atas kehidupan coba kemana aja, paling ke pesantren, ke ustadz, ke Gunung Kawi. Ya paling itu ya, nggak akan jauh.
Maksudnya tuh gak akan tiba-tiba ke Swiss, ya enggak lah, mau ngapain gitu. Tapi ke ya ke itu ke dukun yang gitu. Nah, saya tuh udah ngalamin itu semuanya dan saya tidak mendapatkan banyak solusi dalam kehidupan gitu. Ternyata solusi kehidupan tuh itu perjalanan yang itu bukan seolah-olah itu bukan solusi, bukan juga ya, tapi itu Ya, perjalanan ya. yang dimana saya bisa menemukan solusi juga gitu. Nah, Iya. kita cut gitu biar kalian tuh nggak kemana-mana gitu. Jangan kayak Hmm. saya harus tapa di goa gitu misalkan. Kalian nggak perlu teman-teman ya, nggak perlu kayak gitu. Ternyata saat kita bisa menyelami ke dalam diri dan kita tahu, oh, aku ada luka di sini loh. Hmm. Saat aku tahu, oh, aku ada trauma di sini loh. Saat aku tahu, oh, mental blockku di sini loh. Saat kamu bisa betulin itu, sebetulnya solusi kehidupan itu akan ada gitu teman-teman. Setelah Ada. itunya sirna gitu semuanya. Betul, Nah, betul, program ini tuh untuk itu gitu. Jadi betul, kamu nggak perlu jauh-jauh gitu. Mau betul. mau pergi ke orang pintar gitu, minta kaya misalkan, padahal dia aja digubuk rumahnya. Mbah, nih aku tuh pengen lancar usaha mbah. Kata si mbahnya tuh, aku juga nggak usaha. Kenapa saya tahu? Saya mah pengalaman teman-teman. Sok mau kemana aja saya mah Pengalaman. pernah ya, mau ke dukun saya pernah teman-teman ya. Mau bertapa di tengah-tengah hutan pernah saya mah teman-teman ya. Serius ya. Pengen langsung ketemu sama jin. Saya mah pernah yang kayak gitu-gitu, serius pernah teman-teman ya. Wah, perjalanan kemana gitu kan. Depan kuburan ngapain. Saya mah pernah teman-teman ya. Nah, maksudnya tuh biar teman-teman nggak ngelakuin hal bodoh kayak saya gitu. Mendingan ikuti distance healing teman-teman. Distance healing tuh bener-bener karena sebetulnya jawaban kehidupan tuh saat aku bisa menyirnakan segala hal yang menumpuk di dalam diriku yang itu tuh menjadi beban hidupku saat ini. Itu saja sih Betul, sebetulnya. Itu betul, teman-teman ya. betul, betul, betul. Dan Kang menarik Kang, pengalaman Kang Anjrit gitu ya, kemanapun sejauh apapun ditempuh keluar gitu, ketemu kemanapun, ke Baduy, ketemu dukun, apa semua. Ujung-ujungnya itu kan jembatan untuk ke dalam Kang, Iya, jembatan ya untuk ke ke dalam sana. gitu. Betul Sebetulnya kan? mah ke sana gitu. Nah, ya mohon maaf ya, yang sering terjadi biasanya mencarinya keluar dan dia terjebak sama luarnya itu gitu loh Kang. Oke. Nah, jadi dari luar untuk ke dalam ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena menurut saya luar sama dalam ini keseimbangan, Kang. Oke. Justru kalau nggak ada luar, nggak akan ada dalam gitu loh, Kang. Oke. Nggak akan ada dalam, nggak akan ada luar ya. Sama kayak gini lah ibarat kata. Kita dikasih kemudahan untuk misalkan nih tinggal di sebuah rumah yang diinginkan. Tapi bayangkan Anda selama 1 bulan, 2 bulan aja Anda di rumah terus nggak keluar-keluar. Perasaannya apa gitu loh. Hmm. Ya. Jadi memang butuh yang namanya refreshment untuk kita keluar. Kenapa? Karena pada saat kita keluar, itu sebentar aja kita tuh lagi explore kan. Hmm. Nah, si explore ini yang kita dapati pengalaman dari luar ini, ujung-ujungnya setelah kita pulang lagi ke rumah sama kita dikaji di dalam rumah gitu loh kan. Oke. Nah, makanya di DH itu dalam satu rumah, tapi semua teman-teman tuh ngedengerin dulu dari luar gitu, dari saya. Dengerin dulu materi, praktek seperti apa, transferring energi apa. Kan udah besok-besoknya pada cerita sendiri, Kang. Pas udah ke dalam, semua pada Betul. cerita, Kang, saya dari 177 jadi 12,5 juta. Dari 177 jadi naik pangkat. Dari meditasi Talihara jadi naik pangkat. 177 jadi meditasi Talihara dapat bonus 2 digit, dapat ini apa segala macam. Nah, itu tuh semua efek yang sudah dia rasakan ketika dia mendengarkan sesuatu datangnya dari luar, dia olah ke dalam gitu loh. Nah, pada saat dia olah ke dalam, pengolahannya pas, pengolahannya sesuai kadarnya masing-masing. Ya udah, hasil dari olahannya ada. Ya sama kayak gini, Kang. Kalau orang ngolah kue, ya pasti jadi kue, betul nggak, Kang? Ya, dia Betul. ngolah adonan, dia ngolah ini, tujuannya jadi kue. Ujung-ujungnya jadi kue, betul nggak? Oke. Dan setelah dia create kue itu, ini kan di luar nih. Ujung-ujungnya apa? Dimasukin ke dalam, betul nggak? Dimakan. Nah, sama kayak gitu. Jadi apapun di dalam kue, di dalam makanan, di dalam materi DH, itu tuh semua sifatnya adalah informasi. Nah, di balik informasi ini,
itu ada isinya gitu, ada wisdomnya. Nah itu yang ditangkap sama orang. Nah ketika dia tangkap itu, dia olah itu, baru dia ngerasain hasilnya gitu loh Kang maksudnya. Wah, keren ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa selalu ikuti DH Healing 89 ya, itu di sebulan sekali, dan nanti akan ada lagi di 11 Juni ya. 11 Juli Kang. Juli ya. Juli. Ini kan Juni kan Jadi, sekarang kan? sekarang kan Juni nih. Nah, nanti 11 Juli teman-teman 11 ya. Juli. Itu bakal ada. Teman-teman silakan bisa WA aja ke admin saya ya. Oke, kita angkat-angkat Angkat-angkat silakan Kang. Ya. Semoga yang naik yang punya pengalaman atau gimana silakan cerita testimoni ya. Terima kasih 20.000 ya, makasih. Saya kan kemarin kan saya ginian. Kan Kang Denis lagi live. Ya. Kata saya tuh pinjem uang 300 juta. Kemarin tuh saya tuh masih kurang 300 juta uang tuh untuk transaksi ini tanggal 8 tuh. Nah, sekarang ada masuk-masuk kurang 100 sekarang. Ya udah tungguin Kang, dapat bentar lagi juga. Halo, siapa ini? Halo. Di mana? Halo. Bisa buka kamera nggak? On cam silakan. Wah, Malu belum mandi? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah aku fallback loh. Buka aja, jadi diri sendiri aja, santai nggak apa-apa. Jadi diri kamu. Gak apa gini aja. Dibuka aja. Ini siapa namanya, Valeria? Silakan dibuka aja. Ada gak apa-apa gini aja. Yuk, ya kan? Kenapa malu ya? Iya. Kenapa malu? Belum mandi. Nggak apa-apa tuh. Ini Kang, Siapa di mana? Siapa di mana ini? Kenalin dulu dong. aku Valeria Kang, dari Bandung. Oh, Bandung, oke. Bandung dekat. Kamu dekat mana Bandungnya? Ngekos gak? Enggak, udah rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Oke. Silakan. Rumah sendiri Gimana? nggak? Teman-teman ini tolong ya sambil tap-tap layar dan posting ulang. Anda yang hadir-hadir ya, jangan cengengesan doang ya. Coba tap-tap layar ya, ngegip kagak Anda tap-tap layar ya. Ini lihat cuma 51 tap-tapnya. Coba tap-tap semuanya ya. Posting ulang. Silakan Peleri dari Bandung. Gimana Peleri? Gimana? Ya. Gini ya, Kang Ade sama Pak Denis mau nanyain. Kan aku Boleh. tuh sebenarnya ini mah bukan bisnis ya, tapi ini tentang pertemanan ya. Ya. Aku tuh kayak trauma banget sama pertemanan gitu ya. Aku tahu misalkan nih di WhatsApp ya, oh teman aku tuh kayak kelihatan gak suka sama aku gitu. Terus aku tuh gimana ya? Aku tuh sebenarnya pengen cepat berteman. Terus karena dia temen SMP gitu dari dulu gitu, dari kecil. Tapi ternyata dia bermuka dua gitu. Aku tahu gitu. Cuma aku biasa aja gitu, nggak nanggepin gitu. Karena dia itu berubahnya itu pada saat aku udah dewasa, ibaratnya karena segi ekonomi aku tuh lebih tinggi dari dia. Stop dulu. Stop. Kamu bisa cek postingan saya pagi ini banget, barusan jam 8 sebelum saya posting. Saya tuh posting sesuatu, postingannya tuh kayak gini tuh di TikTok ada ya. Ada 3 orang atau 3 makhluk yang paling sulit melihat kita berhasil. Nih 3 makhluk ya. 1, tetanggamu. 2, saudaramu. 3, nah ini Pak sama kamu. 3 tuh temanmu. Itu hati-hati dengan 3 orang ini. Biasanya dia ini males kalau melihat kita berhasil, teman-teman. Melihat seseorang berhasil tuh biasanya nih 3 orang ini nih. Nih silakan aja ya. Oke. Terus gimana? Apa aku harus ngeblokir gitu dari Oke. dari segi WhatsApp, terus media sosial lain gitu, atau Oke. gimana? Aku kadang soalnya suka nanti tuh balik lagi, ibaratnya aduh keingetan si itu gitu padahal udah tahu nih sifatnya kayak gitu Kak. Oke. Gini Mbak, saya mau tanya sesuatu dulu ya sebelum bahas tentang si teman Mbak ini. Yang bikin Mbak pengen berteman sama dia apa Mbak? Tadi kan ada bahasa tuh, ada kalimat, tapi tuh aku tuh pengen cepat temenan gitu sama dia. Nah apa tuh yang pengen bikin berteman tuh apa?
Soalnya kan itu dari kecil gitu, teman dari SMP gitu, terus Oke. di teman sebangku gitu. Oke. Tapi beranjak dewasa kok dia jadi kayak gitu ya gitu kan. Oke, paham. Saya lanjut dulu ya, Gini Mbak, teman dari kecil, teman sebangku, ya, teman sahabat kecil, ya. Ketika kita sudah beranjak dewasa, ini belum tentu jadi sahabat seperti yang dulu lagi, Mbak. Betul Karena banget itu. bisa jadi Anda satu frekuensi itu pada saat sekolah, ya. Tapi Iya. ketika Anda dewasa, Anda belum tentu satu frekuensi dengan itu, dan itu tidak harus dipaksakan, Mbak. Itu betul banget. Nggak harus Seperti dipaksakan, ini kenapa? aja, seperti Nah, pasangan aja. Seperti betul. misalkan kamu sama suami ya. Saat Betul. pacaran aja satu frekuensi. Satu frekuensi. Saat udah Sekarang nikah mah beda. belum tentu. Tiba-tiba bosen mungkin. Ya, Terus jadi Mbak tidak usah paksakan yang seolah-olah dulu. Contoh. Saya coba pakai yang lain ya, analogi yang lain. Kok saya dulu senang main game ya, tapi sekarang kok saya jadi nggak suka main game. Ya udah nggak apa-apa gitu. Artinya ada pertumbuhan di Anda yang berubah gitu. Secara apa? Secara kesadaran, secara apa yang Anda suka, secara apapun itu gitu. Nah, dan biarkan si pertumbuhan itu Anda nikmati gitu. Jadi nggak usah paksakan Anda jadi harus, saya dulu bisa happy loh main game, sekarang kenapa saya nggak suka main game gitu. Terus Anda paksain, tapi sebetulnya Anda nggak happy. Itu tuh salah satu faktor energi bocor loh Mbak. Gitu, tanpa sadar loh. Nah makanya, ini dicek dulu tadi Mbak Valerie ya. Ketika ini adalah teman lama, aduh pengen temenan lagi kayak dulu, itu kita nggak bisa paksain. Nah tugasnya Mbak, justru ketika nih Mbak ngerasa teman ini toksik tanda petik ya, Ya. menghabisi energi, ya udah Mbak batasi aja, gitu, bersikap batasi aja, selesai di situ. Kenapa? Karena gini, nanti kalau dipaksa, ya percaya, nanti Mbak lama-lama jadi kayak dia, Ya. jadi sama nanti, jadi satu frekuensi nanti. Ya contoh ya, Ya. kan orang tuh punya pandangan tentang, ih dia nyebelin, ya udah biarin, itu kan opini ya. Tapi kalau kita jadi dia gitu ya, kita ngomongin terus, kita jadi pengen deket terus, nanti lama-lama kita nyebelinnya sama kayak dia Mbak, gitu loh. Nah makanya gimana caranya? Mbak jadi diri sendiri aja udah. Tentang perihal teman mah tenang aja Mbak. Nanti juga seleksi alam, seleksi energi itu terjadi kok. Mbak harus temenan sama siapa, Mbak ketemu sama siapa, itu tuh semua natural gitu. Ya? Sip ya? Iya. Oke. Perihal blog, perihal mau nggak dikontak apa segala macam, itu mah caranya terserah Mbak mau gimana gitu. Kalau memang Mbak nggak terlalu bermasalah, saya nggak akan blok tapi saya nggak akan kontak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan nih orangnya nih sampai fitnah aku gitu ke teman lain gitu ya, itu gimana? Apa harus nentang dia gitu, bisa lawan dia atau emang cuekin aja lah gitu? Biarin aja Mbak, biarin aja. Kenapa? Karena kita masuk sana dan itu nggak nyata gitu ya, sesuatu hal yang direkayasa gitu. Kita masuk sana, nanti kita masuk dunia drama sana Mbak. betul. Justru kita nanti jadi- kita yang disalahin ya? Iya, nanti ujung-ujungnya kita yang tuh kan, dia datang berarti dia bener kan gitu. Nah, ketika Mbaknya mancing gitu ya? mancing, ketika Mbaknya cut selesai, ya udah biarin aja hidup dia, hidup saya. Ya udah, disitulah nanti letak energi Mbak tuh jadi penuh gitu loh. Sip ya? Oh iya. Oke, Iya. dapat ya? Iya. Oke. Oke, iya, makasih. Sama-sama Valerie ya. Nanti kalau kamu gak ada teman, kabarin aja. Dadah Aku cari Valerie. Sama-sama. Oke, itu teh nggak enakan Kang biasanya. Gak enakan itu, kayak Ada, gitu tuh gak ada, enakan. ada. Wah sulit Ada sih. unsur people pleaser. Bener. Teman-teman, salah satu hal yang kita sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup itu tuh kita hidup gak enakan. Itu salah satunya. Betul. Mau maju tiba-tiba banyak orang yang mendekat karena gak enakan ya gitu, diminta bantuan harus selalu nolong. Kita harus jadi kita yang tanggung jawab gitu terhadap semuanya. Itu salah satunya. Padahal itu nyiksa kita gitu. Padahal kita Betul, pun punya betul. kesibukan yang lain gitu. Punya Betul. tanggung jawab yang lain. Betul. Teman-teman Betul. bersikap kita harus tegas saja sama pendirian kita sekarang, teman-teman. Iya, betul. Itu mau gak mau gitu ya. Masalah enak atau gak enak, masalah dianggap atau dicap baik ataupun buruk, itu kita harus bisa hadapin itu. Udah, ini batasan saya seperti ini.
Ya. Kalau saya mau bantu ya saya akan bantu. Tapi kalau saya memang belum bisa saat ini ya maaf aja. Udah itu Ya harus udah. bisa itu. Ya Kalau nggak udah. bisa, aduh, wah Habis gimana kan? susah itu ya. Bocor. Bocor teman-teman ya. Serius bocor loh. Kang, ini Harus kan bisa sampai NK, kayak gimana? ada NK Shop nih. Kalau nggak salah kemarin yang ngasih testimoni nih. Coba Kalau nanti mau naik. naikin Ya. coba. Betul, nanti naik. Itu Oke. teman-teman ya. Jadi pentingnya kita bisa menolak gitu. Apalagi kalau bisa kayak saya nih. Saya tuh ya teman-teman. Sampai saya blok kakak saya sendiri ya. Gitu. Egois tuh kalau apa? Ini ya. Nih itu ada yang tanya itu egois gak? Kan kita sering bahas di sini teman-teman ya, sering bahas di sini. Jadi saat kita mau ngebantu seseorang tuh jangan sampai kitanya tuh jadi korban, maksudnya tuh gitu. Nah, itu Ya. guys. Kitanya jangan jadi korban gitu. Jadi gimana kita kalau kita mau ngebantu orang, kita pun di sini safe gitu, safety gitu. Kita pun aman di sini. Taruh misalkan pinjem uang, ada yang pinjem uang 1 juta, kita punya uang 1 juta, dia tuh buat makan, buat bayar kontrakan segala macam. Terus kita tuh ya udahlah kasih aja, ntar kita mah ada, ntar mah insya Allah lah. Ntar juga kita pasti ada ya. Jangan takut rezeki udah diatur. Bener nggak? Kalian kayak gitu nggak? Tanpa kalian sadari, kalian sudah mengorbankan diri kalian untuk orang lain gitu. Oke. Kang, kalau kayak gitu mah kan kata yang ngaturnya udah saya atur, kamu malah ngaturin rezeki orang. Malah ngatur sendiri Anda ya. Siapa tadi kan namanya? NK Shop, coba cari. A-nya pakai @NK Shop. Ada nggak kita naikin? Nah, coba silahkan cerita. Ini kemarin Ya, aku testimoni orangnya nih. gak enakan. Gak perlu gak enakan, Bu. Ya, lurus-lurus aja, Bu. Kalau misalkan malas dengan lingkungan, pindah rumah, Ibu. Kayak saya mah pindah rumah. Ngapain gitu. Halo. Halo, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ibu siapa di Iya. mana? Oh, ini Nama NK Shop asli teh Irfi. teteh ini, teh yang di Bandung ya? Ya bener. Yang ngasih saya Bandung. itu kan baju yang itu ya yang dibikin ya? Apa? Iya. Nanti bajunya saya pakai ya. Belum saya pakai kok bajunya teh. Baru di laundry. Oh, oke. Iya. Mau sharing Kang Denny sama Kang Gimana, Irfi. Kenalan dulu teh. Kenalan lagi teh. Ya. Nama saya Irfi, saya asli dari Bandung. Punten ini lagi di jalan menuju kantor. Oke. Jadi saya mau sharing sedikit. Saya itu baru bergabung di rest area lebih kurang 1 tahun ini gitu ya. Sebelumnya saya masih ada denial di awal untuk bergabung mengikuti live ini. Denialnya kenapa? Punten ini Maya. Saya berpikir ngapain sih gitu? Ini nih pasti tempat orang pada stres gitu. Oke. Terus? Jadi saya masih denial di awal. Jadi saya sebenarnya keluar masuk di live setiap pagi seperti itu. Terus? Nah, terus kalau background saya sebenarnya S1 dan S2 psikologi. Tapi psikologi saya ngambil konsentrasi master di psikologi industri. Jadi memang saya tidak mendalami psikologi abnormal, psikologi klinis, psikologi perkembangan. That's why akhirnya saya terjun juga nih, akhirnya tenggelam juga atau bergabung juga mungkin karena sudah sefrekuensi dengan rest area. Oke. Seperti itu. Nah, awal saya bergabung, saya langsung coba menyisihkan uang jajan saya untuk ikut semua acara apapun yang rest area buat, seperti itu. Oke. Terakhir itu termasuk saya ikut yang di Wat Batu yang tanggal 9 gitu ya. Di Wat Batu kemarin. Oke. Seperti itu. Terus waktu pas acara silaturahmi juga di hutan Pinus ya kalau nggak salah. Tanggal Pinus. Itu juga saya ikut. Nah, tapi oke. pelatihan yang 31 Mei kemarin saya nggak bisa ikut karena lagi ada acara kantor keluar kota. Oke. Nah, sebenarnya saya pengen banget ikut yang tanggal 31 Mei. Nah, waktu itu saya sempat ikut menyimpan uang 177.000.
waktu itu saya walau walam lillahi ta'ala la haula wala quwata kun fayakun. Habis itu saya lepas, saya ikhlaskan, saya tidak ingat-ingat dan saya tidak berharap apapun terhadap uang yang saya simpan itu. Oke. Nah, Terus? kejadiannya itu lebih kurang seminggu setelah itu, bos saya yang sangat terkenal pelit, kalau ngasih bonus tahunan juga paling 2 juta, 1.500.000, yang nggak disangka-sangka, bos saya manggil ke saya, Bu Irvi, karena asli nama Irvi ya. Bu Irvi, tolong cek rekening, saya sudah minta bagian keuangan transfer bonus ke Bu Irvi. Langsung saya cek rekening mutasi rekening saya, ternyata dari uang 177 itu seminggu kemudian berkembang menjadi 12.500.000. Oke. Terus Bu? Terus Ya, padahal saya ketika menyimpan itu, saya la haula wala quwata illa billah kun fayakun gitu ya. Nggak mengharap apa-apa. Ini sumpah saya sampai merinding nih, Kang Denis. Terus udah itu, seminggu kemudian lagi, dari klien, itu ngasih lagi bonus ke saya 8 juta. Oke. 8 juta. Oke. Dan waktu itu anak saya mau masuk ke English One untuk les bahasa Inggris di English One. Itu biaya pendaftarannya 8 juta, pas 8 juta. Jadi saya dapat rezeki untuk memasukkan les di English One anak saya dari uang 8 juta yang dikasih sama klien. Wah, keren. Oke. wah keren ini ya. Teh, Jadi, punten teh, pesan saya ya. merasa apa? Pesan saya ya. Iya, gimana? Itu uang Iya. 177-nya jangan pernah dipakai ya. Enggak Jangan. saya pakai sampai Udah, sekarang simpen dan aja. masih saya simpan. Berarti peletakan pin energinya udah oke. Udah simpen aja pokoknya uangnya. Biar dia ngundang teman-temannya terus nanti. Iya, dan yang saya 1 tahun terakhir yang saya masih keluar masuk di room ini, yang saya berpikir apa sih kesadaran diri, apa sih energi, apalah ini itu, semua itu dengan rasa penasaran saya semua itu terjawab semua gitu, bahwa jangan menyepelekan kehidupan yang sangat dinamis, di mana Allah itu adalah energi seperti itu. Oke. Gitu. Jadi apa yang saya denial, jika orang gelo nanaonan orang ngilu room iya gitu kan, orang teh stres, gelo tenaun gitu kan, tapi ternyata saya membutuhkan ini di dalam hidup saya seperti itu, bahwa kesadaran, energi gitu kan. Lalu yang disebut energi jangan sampai bocor dan lain sebagainya, itu jadi saya jaga banget sampai sekarang gitu. Keren. Gitu sih Kang Denny. Keren. Nuhun teh. Iya. Nuhun ceritanya ya. Nuhun. Dijaga terus, pokoknya mah dilatih terus, apapun yang udah didapat lewat acara yang manapun, teteh jaga aja. Nanti buka lagi teh tanggal 11 Juli saya, distance healing yang 1.2. Ya, itu ada materi yang beda lagi nanti di akhirnya. Tapi yang 177 kalau memang sudah meniatkan nyimpan itu simpan aja uangnya, ya. Iya. Sip, nuhun teh, Jadi, nuhun ya. Ya, banyak keajaiban. Jadi untuk teman-teman semua, jangan takut berubah untuk menjadi lebih baik. Apapun sumbernya, mau dari Kang Anjrit, mau dari Kang Denis, mau dari Kang Abu. Saya coba intinya niatnya ingin bertumbuh dan berkembang menjadi lebih. Sinyal nih kayaknya nih. Oke. Itu aja sih sharingnya. Sip, dapat nuhun teh, nuhun. Wah, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Dadah. Ya. Keren Wah, keren itu Teh Irpi, sumpah anjir bisa kayak gitu ya. Asli itu keren banget Keren Kang. Dan ternyata kan memang kalau tadi dengar cerita itu sudah mengalami lewat banyak perjalanan kan. Betul. Udah ketemu ternyata saya nggak sadar Teh Irvi ternyata ikut Wat Batu waktu acara saya. Ikut semua acara kita kalau ini Teh Irvi gitu. Waktu kemarin acara apa itu tuh? Halal bihalal. Yang terakhir juga ada gitu ikut gitu. Oke. Ya makanya ikut semuanya gitu. Ikut semuanya, makanya udah ikut semuanya bersih-bersih. Betul. Baru praktek depannya doang udah kejadian gitu. Jadi memang rangkaian-rangkaian acara yang diadakan oleh kita ya, terutama itu semuanya untuk apa sih ya? Untuk itu tadi teman-teman, untuk kita bersih dari hal-hal yang selama ini menjadi beban dalam hidup kita itu. Betul. Karena kan pada intinya kan kita itu percikan energi ya. Percikan energi itu ya dalam artinya kita tuh
dia juga gitu kan. Betul. Kan kita tuh dia juga, dia tuh kan yang maha hebat, yang maha segalanya, yang maha Segalanya. keren, maha kaya, maha segala macam. Nah, percikan kita ini kan ketutup sama kejadian-kejadian hidup, makanya kita nggak jadi dirinya gitu. Coba kalau ini kebuka, jadi otomatis kun payakun, rejeki segala macam itu bakal gampang, teman-teman. Itu sih maksudnya. Paham ya itu maksud itu ya. Keren. Itu tadi ada yang nanya, kalau aku kan nggak punya bos, gimana kalau nggak punya bos? Gini nih ya teman-teman ya, keberlimpahan itu akan masuk ke kondisional. Sekalipun kamu nggak kerja misalkan, kondisional. Jadi mengikuti kamu aja nih. Misalkan kamu seorang tukang sapu misalkan di masjid misalkan. Tiba-tiba bisa ada yang ngajak umroh atau apa. Jadi kondisional si keberkahan itu tuh. Betul. Ya, kondisional, nggak berdasarkan tiba-tiba aku harus, wah saya harus bisnis tambang emas nih misalkan. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Tapi kondisional berdasarkan keadaanmu masing-masing gitu. Betul. Jadi nggak perlu punya bos atau apa. Ditaruh di mana katanya Kang Anjrit itu apa uangnya? Nih kalau saya mah ditaruh di sini nih saya mah. Sama ada yang gemokan tuh. Iya, saya mah ditaruhnya di sini teman-teman tuh. Ya kalian mah silakan aja taruh di tempat yang safety ya di mana gitu. Dan Kang, kadang-kadang ya itu tadi mikirnya ya, saya nggak kerja gimana. Tapi misalnya contoh, ini saya punya kejadian nyata. Ternyata keberlimpahannya masuknya lewat suaminya gitu loh, Kang. Oke. Ya, jadi dia yang bersih-bersih. Kang, suami saya tiba-tiba ngasih uang jajannya lebih misalnya. Suami saya tiba-tiba ngasih sesuatu nggak pernah biasanya. Itu maksudnya. Betul. Atau sekalipun bukan sifatnya uang, Kang, suami saya kok tiba-tiba misal nih jadi perhatian sama saya, ada Misalkan, perubahan. betul. Itu tuh salah satu keberlimpahan, guys. Keberlimpahan tuh bukan hanya uang, teman-teman, tapi bentuk segala kemudahan yang membuat kita bahagia dan nyaman itu ya. Betul Itu sekali. teman-teman ya. Betul. Gas, naik lagi, Kang. Coba. Nanti 11 Juni. Juli. 11 Juli teman-teman kita akan adakan lagi itu online by Zoom. Tuh pantasan kemarin tiba-tiba suami ingin membelikan saya HP baru. Nah itu Bu salah satu keberkahan. Betul. Mungkin ibu maunya misalkan apa tapi dikasihnya itu. Ya itu tergantung wadah ibunya juga gitu. Betul. Tapi kan itu salah satu bentuk keberkahan yang terjadi gitu Bu. Betul. Nah makanya ada jurnal syukur itu ngegedein wadah nantinya guys. Itu teman-teman jurnal syukur tuh itu buat besarin wadah. Halo, siapa di mana? Bulan, halo. 10.000 masuk Lili, thank you banget. Ya, halo Bu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Iya, Kang Anjrit. Iya. Kak Ade. Selamat pagi, salam kenal semuanya. Iya. Pagi. Siapa di mana Ibu? Saya Bulan dari Surabaya. Surabaya. Gimana? Mau sharing-sharing aja. Saya bergabung sama Kang Anjrit ini sejak akhir tahun 2023 ya. Awal-awal dulu. Ya mau sharing-sharing aja. Kesini makin gimana ya, nggak bisa ceritanya. Makin kesini makin sadar aja, makin segala sesuatu hal itu dilakukan dengan ya sesadar-sadar aja. Oke. Terus Bu, gimana? Gimana ya, nggak bisa ceritanya dari mana dulu. Intinya banyak perubahan ya Bu ya. Lebih dapat ini. Menjalanin hidup itu lebih rileks, ringan. Semuanya lebih mudah lah intinya. Oke. Bu, boleh cerita nggak perubahan apa yang signifikan menurut Ibu di dalam hidup Ibu setelah mengikuti kegiatan-kegiatan ini?
lebih nggak mudah marah. Oke, tenang ya. Terus ya lebih tenang. Terus menghadapi sesuatu hal itu nggak negatif thinking, lebih ke oh kejadian seperti ini, oh iya mungkin seperti ini gitu. Jadi kita lebih banyak belajar ketimbang menyalahkan ABCD gitu. Oke, cool, keren. Ya udah, sisanya tinggal dijaga aja, Bu. Kalau Ibu sudah tuning sama kondisi yang Ibu butuhkan, maksudnya kondisi perasaan ya, karena kondisi perasaan ini nanti yang akan memproyeksikan kondisi di luar kita gitu. Karena balik Bu, Iya. kalau saya sedikit jelasin ya, apapun yang di luar kita itu netral awalnya gitu. Namun respon atas perasaan apa yang kita miliki saat itu membuat seolah-olah yang di luar itu menjadi tidak netral. Nah, yang butuh kita jaga kan sebetulnya yang di dalam berarti. Nah, namun balik nih tadi kalau ngikutin dari awal, tapi semuanya ada luar, ada dalam, itu adalah sebuah keseimbangan. Itu aja sih, Bu Bulan. Terima kasih ceritanya ya. Keren. Dan juga tapi kadang up and down juga, tapi setelah mengenal lebih sadar, lebih kayak gampang balik lagi ke titik tengah gitu loh. Lebih mudah, lebih cepat balik ke titik tengah lagi. Betul. Keren. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Kang Andreas. Keren. Satu lagi aman, Materi-materi Kak? bisa dilihat di mana? Kalau pengen lihat materi-materi itu bisa di YouTube saya juga ya, si Anjrit. Cek aja Ibu, di situ ada banyak sekali materi ya. Tiap hari itu rekaman live ada di situ. Terus kalau misalkan untuk kelasnya ada sebulan sekali itu nanti mulai lagi di 11 Juli ya. Masih lama tuh 11 Juli. Tapi silakan bisa daftar udah boleh kok, silakan. dari sekarang. Nanti ke WA saya aja ya sebentar nih. WA saya nih. Ke WA Pak Haji atau ke yang udah punya Cici langsung silakan. 77. Nah, ya ke Cici atau ke sini nih, Ibu yang baru-baru nih bisa lihat ke sini nih. Nah, ini nih, Bu ya. Ini nomor adminnya. Nanti Bu Kak atau siapa gitu, saya mau ikut distance healing gitu. Mau ikut healing aja gitu. 89 bareng Kang Denis. Nih ya. Ini WA ke sini. Kang, gimana cara ngatasi hati dongkol ya? Naik ke atas, Ibu. Ini lanjut, Lanjut satu lagi, Kang. Aman? Satu lagi ya. Wah, ini Teh Elsa kerennya. Malam saya live baru cerita dibohongin sama pacarnya. Ternyata jadi ditransfer 1 juta. Tuh kan itu kan sesuatu hal yang kayak nggak masuk akal gitu loh. Betul. Ya, tapi kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Maksudnya kan itu semua proses, efek dari Anda melakukan proses bersih-bersih gitu loh. Online, Kang, nanti Juli semuanya online. Distance healing tuh online. By Zoom. Kita meditasi bareng dan segala macam. Skyline, siapa nih? Halo. Pagi. Halo, pagi. Kosong kayaknya kan, pencet merendah. Kosong ini Skylar Star Mariam Skylar. Air energi boleh diminum anak yang lagi sakit? Boleh, silakan Bu. Air energinya saya set open soalnya. Terbuka ya, buat siapapun silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, siapa di mana? Dari Bogor. Putri Bogor. dari Bogor. Putri dari Bogor. Oke. Bisa on cam nggak ini? On cam bisa. Bisa. Tapi harus on cam kah? Kalau bisa on cam silakan. Kalau nyaman sambil on cam enggak silakan. Bisa on cam bisa ya. On cam dong, Twins Leo Girl, silakan. Halo, Oke. Twins. Dengan siapa di mana? Putri tadi siapa? Dari Bogor. Dari Oh, Putri di Bogor. Putri di Bogor. Ya, Oke. silakan, Gimana Put. Mbak? Gimana? Matiin lagi ya. Matiin lagi? Takut apa gemeter suaranya. Oh, gimana? Ya udah, terus gimana? Gimana? Silakan. Gini, aku ada sedikit trouble dalam rumah tangga. Ya memang trouble ini
masalah ini bukan baru sebenarnya, tapi pertahanan yang aku lakukan, perjuangan memang benar-benar kepengen rumah tangga ini tetap baik-baik aja gitu loh. Tetap baik-baik aja. Walaupun usaha yang aku lakukan, aku nggak tahu dia nilainya seperti apa gitu ya. Terkadang kan dalam kehidupan tuh selalu pasti ada nilai kan gitu. Memang aku nggak butuh nilai itu dalam perjalanan sama suami. Aku cuma Oke. tetap ada nilai di mata Allah gitu ya. Apapun yang Allah berikan ujian itu. Cuman kadang gini, ini terjadinya kan kemarin malam ya. Udah klimaknya malam. Apakah pada seseorang yang manut, yang baik kepada rumah tangganya akan selalu menjadi salah satu incaran orang-orang tidak baik? Oke. Manut sama rumah tangganya akan menjadi incaran orang-orang tidak baik. Iya. Maksudnya kalau orang gitu? Manut sama suami meren gitu. maksudnya kalau orang manut sama aturan rumah tangga, nanti dia dapat yang nggak enak gitu, maksudnya gitu bukan sih? Ya, maksudnya jadi selalu salah aja di mata Oke. gitu. Ini Jadi pada saat Oke. saat kita melakukan sesuatu kesalahan sedikit itu menjadi fatal gitu loh. Oke. Nah ini saya langsung jawab ya, Mbak ya. Iya. Jadi gini Mbak, barusan ini yang menarik nih ya dari ceritanya Mbak sendiri nih. Saya itu membahas tentang konteks nilai gitu. Ya udah biarinlah, yang penting saya dinilai sama Sang Pencipta gitu. Yang penting saya di depan Sang Pencipta. Tapi faktanya ketika si nilai itu nyata hadir lewat suami, contoh ya, misalkan Mbaknya udah ngelakuin yang baik gitu, tapi tetap dinilainya buruk, sakit juga kan ujungnya kan, betul nggak? Iya. Ya. Nah, berarti gini loh Mbak, jangan cover nyatanya perasaan itu dengan ya udah nggak apa-apa, ada yang lebih maha besar Sang Pencipta, saya biar dinilai oleh beliau aja, olehnya gitu, oleh Sang Pencipta. Tapi yang nyata itu seolah-olah dilupakan, tapi sebetulnya sakit gitu loh. Ya. Gitu. Nah, itu maksudnya Mbak. Justru dibalik Mbak, yang nyata ini dulu diberesin. Nanti Sang Pencipta mah itu mah udah secara udah nggak kemana-mana. Sang Pencipta Mbak Putri, Sang Pencipta mah udah nggak akan kemana-mana. Dia mah selalu ada gitu loh. Ya. Nah justru jangan membuat diri Anda sakit itu kan. Yang paling penting kan itu gitu. Jadi yang nyatanya aja apa gitu. Nah ini kan butuh dicek nih Mbak. Selama ini kenapa? Contoh ya. Penilaian itu nggak penting Kang. Oke. Tapi faktanya ketika dia sudah ranking, pas udah ranking bagus, tetap aja dinilainya buruk gitu. Contoh ya, ini saya sering munculin contoh ini nih. Anak nih, udah ranking 3, kamu kenapa nggak 2? Pas semester berikutnya ranking 2, kenapa kamu nggak 1? Pas udah 1, orang tuanya ngomongnya apa? Tuh lihat, kalau nggak karena saya, kata orang tuanya, kamu nggak akan bisa ranking 1. Padahal yang dibutuhkan si anak cuma 1 Mbak. Cuman selamat ya nak. Selamat ya, selamat menikmati, selamat ya kamu telah mencapai mungkin yang dia inginkan gitu loh. Itu yang dibutuhin anak kan sebetulnya kan. Bukan dorongan-dorongan untuk terus jadi ranking 1 dan seterusnya. Toh udah sampai ranking 1 juga tetap gitu loh. Nggak ada si ucapan itu tuh nggak ada gitu. Tetap nganggur. Tetap ya. Nah, kenapa terjadi? Ya intinya kan satu Mbak, kalau udah ada masalah ya mau apa yang dilakukan sama orang tersebut salah aja gitu loh. Meskipun orang tersebut itu sebetulnya kapabilitasnya bagus gitu, dia pinter, dia berprestasi. Tapi kalau di dalam kitanya udah masalah mah masalah aja. Nah ini yang butuh dicek Mbak, kalau di pasangan itu sejak awalnya ini masalah nggak gitu loh. Kenapa? Ya karena kalau misalkan sejak awalnya ada masalah, mau Mbaknya berbuat apa, masalah aja. Padahal saya udah berbuat, bahkan biasanya malah gini, aduh saya malah makin hati-hati, malah jadi makin salah gitu loh. Kenapa? Karena ketika Anda makin hati-hati, Anda tuh akan semakin malah dibuat-buat, nggak asli gitu loh. Nggak asli, malah jadi dibuat-buat aja gitu loh. Jadi nggak asli gitu loh. Ya, nah ini yang butuh dicek itu sebetulnya apa yang membuat hubungan Mbak Putri itu ngerasa nggak satu frekuensi dengan pasangan. Gitu, masalahnya di mana? Kita bisa cek apakah dari sejak awalnya, apakah kita punya trauma dari orang tua, banyak gitu. Tapi yang saya rasa sih di sini dari awalnya juga udah ada yang salah sih Mbak. Gitu loh, ya. Starting point-nya udah ada yang salah di sana, udah ada yang tidak satu frekuensi di sana gitu. Makanya
ketika dijalanin ya masalahnya terus ngegedein gitu, Mbak. Dapat nggak maksudnya? Awalnya gini, sedikit kasih ini ya, Hmm. maksud aku cerita. Hmm. Jadi memang kalau aku kan niatnya pernikahan ini murni, tidak dicampur aduk dengan urusan-urusan lain. Seperti urusan pekerjaan, pernikahan tetap pernikahan, kan gitu maksud aku. Tapi suami aku tuh maunya gini, profesional semua, ini pernikahan, ini perusahaan, atau ini pernikahan, ini pekerjaan, kan gitu ya. Jadi sampai di titik itu dia melupakan kewajiban pernikahan dan selalu mendorong aku ke satu pekerjaan, ke satu perusahaan. Jadi banyak mengabaikan pernikahan tapi dominasi ke urusan pekerjaan. Akhirnya kita tuh lebih memposisikan kalau kita tuh partner. Seperti itu. Di awal. Jadi pada saat aku menuntut banyak tentang isi pernikahan, tentang arti pernikahan itu sendiri, dia selalu tidak setuju. Jadi makanya akhirnya beda di sini. Akhirnya gini, sedih lah sebenarnya. Pada saat perempuan itu berontak untuk kayak menuntut, lu kan suami gue gitu ya, seperti perhatian kecil, kamu udah makan belum, kan gitu ya. Itu terus atau perempuan kan juga ingin didengarkan seperti kita punya cerita gitu ya. Dia nggak ada waktu untuk itu. Bahkan kalau sekali kita ada masalah cerita sama dia itu paling pintar untuk menyudutkan kesalahan wanitanya daripada mendengarkan bagaimana solusinya. Selalu memojokkan bahwa ini lo yang salah, seperti itu. Sampai suatu ketika 3 tahun ini aku move on di rumah, berhenti untuk tidak mengeksplor diri di lapangan, tidak bekerja, untuk work home aja, kerjanya di rumah gitu ya, menutup diri dari lingkungan luar karena setiap apapun kalau ada masalah aku selalu terpuruk gitu. Aku nggak mau jadi orang baik, aku bilang gitu ya. Atau aku nggak mau masalah, udah masuk ke dalam rumah aja gitu. Suatu ketika aku belajar di TikTok, belajar banyak untuk sosialisasi gimana di dunia maya. Resiko yang seperti aku kenal sama lain jenis laki-laki, perempuan di TikTok ini. Karena dia tidak memperhatikan aku selama ini, sampai ibaratkan aku main TikTok pun 3 tahun baru permasalahan ini muncul, baru dipermasalahkan besar seolah-olah aku tuh wanita gak baik di TikTok kayak gini-gini, padahal semua nggak aku privasi, semuanya nggak ada. Tiba-tiba dia cari banyak kesalahan aku sampai apapun dikorek-korek. Semalam itu kita pisah. Berapa hutang itu gara-gara hanya dia setiap minta uang aku nggak kasih. Tiba-tiba kalau setiap sesuatu apa yang dia minta aku nggak kasih, dia selalu cari-cari kesalahan aku, bernegosiasi dengan kesalahan aku. Aku capek banget, maksud aku ini tuh apa gitu. Ya kalau ini tuh apa tuh simpel jawabannya sebetulnya, Mbak. Satu, ini tuh konsekuensi sebetulnya yang Mbak pilih. Itu kalau kita mau ke dalam ya. Sampai sekarang tuh kayak ngerasa kok aku ini permainin sebodoh ini gitu loh sama orang dengan berkedok nama cinta dan pernikahan. Gitu. Dan ini Mbak, satu tadi kalau dengar dari ceritanya, berarti kan ada sejarah awalnya yang tidak satu cerita gitu, tidak satu line lah. Dan itu semua tidak disolusikan, tapi yang ada biasanya ya udah jalanin aja dulu, nanti juga siapa tahu nyambung. Itu tuh nggak akan bisa terjadi, Mbak. Karena apa ya? Kita hubungannya jiwa sama jiwa tuh butuh komunikasi gitu. Butuh komunikasi, butuh apa ya nggak namanya? nerimanya gini loh, Mas. Butuh ngobrol gitu loh. Butuh orang yang gentle seperti aku ya, nggak suka bilang. Kenapa? Untungnya keluarga besar di rumah itu tahu gerak-gerik perjalanan aku sampai 3, 4, 5 tahun aku nggak keluar rumah, nggak keluyuran, bahkan ke warung untuk beli makanan pun aku udah nggak pernah ya. Udah kayak gitu, dia menyudutkan seolah-olah aku nih nggak nerimanya gini. Kenapa lo ngira tuh kayak barat kan ya gitu? Gue tuh bukan lonte. Di dunia nyata aja gue nggak jalan sama cowok, nggak kenalan, nggak ketemu, nggak ngobrol gitu loh. Masalahnya di TikTok lu mitnah gue pacaran sama si A sama si B gitu loh, sampai toksiknya tuh bener-bener nyari sumber buat dia tuh nyudutin aku yang salah gitu loh. Apa karena hanya sebuah perusahaan di pengadilan nanti seperti ini tuh hati, bukan objek yang
kayak harus di politik, harus dipakai siasat gitu loh. Oke. Ya udah gini aja Mbak, saya kasih PR ya, seperti biasa nih PR-nya nih. Mbak nanti turun, coba akui apa aja yang Mbak nggak suka di hubungan ini ya. Itu aja dulu ya. Nanti Mbak keluarin semua seperti biasa, rilis nggak ada lagi soalnya. Kenapa? Ya kalau gelas penuh, kita mau ngisi yang baru kita mesti buang. Gitu. Mbak nanti turun, Mbak akui, tulis aja apapun perasaan yang Mbak nggak suka, tulis keluarin. Nanti udah plong, di situ jawaban muncul Mbak. Dapat ya Mbak Putri ya? Dapat ya? Iya. Tapi Oke. dilakuin Mbak, tapi dilakuin Mbak, kenapa? ya. Karena kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak akan tahu jawabannya gitu. Ketika Anda melakukan dan sudah kosong, nanti di situ tuh ada celah jawaban bisa masuk. Nah kalau selama gelasnya penuh terus, dia nggak akan bisa masuk. Lakuin itu nanti setelah turun, oke? Sip ya, Mbak ya? Makasih. Sama-sama, Mbak. sama-sama. Udah. Assalamualaikum. Misalnya, minimal plong lah, udah keluar di sini ya. Tapi mesti dilanjutin sih itu. Minimal ya cerita lah ya. Udah Cerita. Itu kan ngerilis juga Kang, di cerita itu kan sebetulnya. Ngerilis bener ya. Ngerilis dia. Gitu. Sip ya, Kang? Masalahnya apa sih barusan? Masalahnya mah simpel, Kang. Masalahnya mah satu sebetulnya. Tidak dianggap sebagai istri gitu. Nggak dipaksain aja masalahnya mah. Gitu. Ya, kebayang kalau jiwa sama jiwa dipaksain kan Betul. ya akhirnya bentrok gitu loh Kang. Itu aja sih. Ya bisa di-deal sih, tapi ada konsekuensi juga. Memang lewat komunikasi dan memang ngobrol seapa adanya gitu. Padahal beras gak kurang loh. Oh, kelihatannya si Mbak Putri mah beras gak kurang. Uang ada, Perusahaan Ada. punya. ada. Aman pokoknya. Nangis-nangis gitu. Ya. Kalau saya mah nggak apa-apa, mau diperhatiin atau enggak juga, yang penting duit banyak saya mah. Gitu, itu saya, yang penting saya mah punya ruko. Begitu sedih langsung inget ruko aja, beres langsung. Kang sip ya, Kang ya. Aduh, siap thank you banget teman-teman. Nuhun. Jangan lupa nanti Top. distance healing 1.2, sayang banget itu yang kemarin yang nggak ikutan ya 1.1 nggak ikutan, nanti bisa ikutan di 1.2 itu di tanggal 11 Juni. Juli kan? Juli. 11 Juli teman-teman. Itu ada teknik juga, karena setiap batch itu ada teknik. Makanya sayang banget kalau nggak ngikutin setiap batch-nya, karena setiap batch-nya itu tekniknya beda-beda ya teman-teman ya. Dan Betul sekali. di tahun ini kita lebih fokus ke keberlimpahan rezeki ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau nggak ikutan. Nih teman-teman yang belum tahu cara ikutannya kemana, kesini nih ya, WA aja ke sini nanti mau ikut distance healing bareng Kang Denis ya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih Sip ya. Sip Kang, nuhun ya Kang ya. Sama-sama Thank you Berkabar. banget. Terima kasih teman-teman. Dadah.